Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aditya, NPM 19110103, kelas TIM 1902. Di sini saya akan menerangkan materi penjadwalan pada mata kuliah Sistem Operasi. Pengertian proses. Pengertian proses merupakan program yang dieksekusi. Eksekusi program tersebut dapat berasal dari sistem operasi sendiri. Misalnya pada saat komputer pertama kali dihidupkan dan dari user yang umumnya menjalankan program aplikasi. Sistem operasi saat ini juga telah menyediakan kemampuan penjadwalan proses ini baik oleh sistem operasi sendiri ataupun user. Penjadwalan proses biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan penjadwalan yang dilakukan sistem operasi terhadap proses yang berjalan. Sedangkan penjadwalan tugas atau teks adalah penjadwalan yang dilakukan oleh user administrator untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas tertentu. Pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kebijakan dan mekanisme di sistem yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama proses yang harus berjalan, yang kedua kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja baik oleh sistem maupun user. Ada banyak proses yang dikelola oleh sistem secara bersamaan. Perlu adanya pengaturan eksekusi dalam hal ini penjadwalan eksekusi proses agar semuanya dapat berjalan secara optimal. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang banyak digunakan untuk menentukan penjadwalan tersebut. 1. Adil atau fairness. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap proses seharusnya dilayani secara merata oleh sistem operasi. Merata di sini artinya melakukan pembagian waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dan pemproses yang adil. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi pemproses dihitung dengan menggunakan perbandingan terhadap waktu sibuk pemproses. Efisiensi ini terkait dengan kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan pemproses semaksimal mungkin dalam menyelesaikan semua proses yang ada. Memaksimalkan ini dapat diartikan juga dengan membuat proses keadaan selalu sibuk. Waktu tanggap. Yang ketiga, yaitu waktu tanggap. Waktu tanggap ini berbeda untuk sistem waktu yang nyata. Pada saat interaktif, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses dari saat karakter terakhir dari perintah transaksi dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Nama lain dari waktu tanggap ini adalah terminal response time. Pada sistem waktu nyata atau real time, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh sistem operasi untuk menjalankan proses dari saat kejadian hingga instruksi pertama dan dari proses tersebut dieksekusi. Waktu ini sering juga disebut dengan istilah event response time. Yang keempat,
turnaround time. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses dieksekusi oleh sistem operasi mulai dari saat proses masuk ke sistem hingga eksekusi berakhir. Dalam waktu ini termasuk juga waktu tunggu proses tersebut saat sistem mengalihkan eksekusinya ke proses lain. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Yang kelima yaitu throughput. Dalam kaitannya dengan penjadwalan, throughput ini adalah nilai yang menunjukkan jumlah proses yang dapat dijalankan oleh sistem operasi pada selang waktu tertentu. Sasaran dari penjadwalan terkait dengan ini adalah memperbesar nilainya. Lebih tinggi throughput, lebih banyak kerja yang dapat dilakukan oleh sistem dalam satu waktu sehingga lebih banyak yang dapat diselesaikan. Kriteria ini dapat memiliki keterkaitan atau pertentangan antara suatu dengan yang lainnya, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih di antara proses-proses itu. Cara ini akan meningkatkan beban sistem dan mengurangi atau mereduksi nilai throughput. Kebijakan perancangan penjadwalan melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kompromi ini bergantung sifat dan penggunaan sistem komputer. Terima kasih. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan dari materi penjadwalan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.